kepolisian juga mau memanggil saksi yang meringankan dirinya sejak dari awal. Pelanggaran HAM beratnya. Negara-negara yang lagi berdiskusi tentang yang jarang bisa dibicarakan, tapi konvensi paling penting ketika kita bicarakan soal ada mekanisme yang hidup di masyarakat itu. Jadikan lebih balik satu. Ya, silakan. Harus nanya dulu. Cerita. Jadi kalau besok sampai tuh beresnya jam 9. Hari ini sampai jam 2. aman, Mbak. Siapa yang tahu? Kalian dulu Persoalannya siapa yang menggantikan biaya? Apakah kejaksaan, apakah pengadilan, apakah kepolisian, dan uangnya diambil dari mana? Dan karena selalu itu menjadi keluhan, dan itu menjadi sebuah sebuah hal yang memang menjadi kendala dari seluruh aparat penegak hukum. Nah, ketika saksi itu kemudian kesulitan dalam hal tersebut, maka beramai-ramailah aparat penegak hukum mengajukan saksi tersebut kepada LPSK agar mereka terselamatkan dari beban-beban tersebut. Karena memang ada mata anggaran tersebut di LPSK. Peran LPSK menjadi dominan di sini. Kemudian juga soal pada substansinya bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi itu sudah menjadi hak asasi manusia, dan juga sehingga korban berhak atas keamanan pribadi dan fisik ya, dan mental serta perahasiaan identitas dalam melakukan saksi perahasiaan identitas ya korban, dan juga pemberian keamanan pada saat pemeriksaan sidang. Jadi itu merupakan hak asasi yang memang harus dilindungi, sehingga peran-peran LPSK menjadi dominan di sini. Nah, ini terkait dengan mudah-mudahan ketika karena isu-isu perubahan iklim ini menjadi dominan private-nya, ini akan juga suatu saat mungkin ini akan jadi Polisi Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi informasi terkait dengan konsepsi keadilan iklim dalam menjamin keberlanjutan antar generasi. Sebagaimana teman-teman ketahui, sejak tanggal 28 November yang lalu dan seharusnya sampai dengan kemarin 9 Desember itu selesai. Ada satu perundingan tahunan tentang iklim. Jadi ada sekitar 120 negara setiap tahunnya bertemu untuk mengevaluasi, kemudian mendiskusikan dan mencari diskusi iklim yang berkeadilan. Nah, bertepatan dengan hari HAM ini, saya pikir kalau hari kita bicara tentang konteks instrumen HAM dalam KI Palangkaraya, menarik sekali dan sangat senang saya mendengarkan dari Beli dari LPSK berbicara pengalamannya. Nah, yang coba saya dengarkan lagi itu sangat kontras sekali yang terjadi di Palangkaraya saat saudara saya dari PMI berkata. Saya Yusuf Selamat, saya dari instansi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Saya dan rekan saya Martinus, Pak. Menyimak dari apa yang Bapak sampaikan, baik dari Pak Teguh maupun dari Bu Lili, ada kecenderungan. Yang pertama-tama sebelumnya saya mau bertanya ke rumah ya, seperti rumah bagi saya orang baru kalau di daerah Palangkaraya. Nah, ya rumah, ya. Karena yang saya lihat di sini tiga dinafikan gitu. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, ketika ini tetap kami lakukan sebagai lembaga negara yang bekerja atas nama APBN, maka ini disebut temuan. Karena setiap layanan perlindungan, setiap layanan bantuan, setiap layanan fasilitasi itu berhubungan dengan mata anggaran. Itu sangat pasti. Kenapa harus bersurat?
Karena memang ketika surat ini belum mulailah, jadi dasar kami bekerja surat permohonan ada, lalu kemudian ada putusan paripurna yang menyebutkan apa saja mendapat layanan berapa besarannya. Yang menandatangani keuangan untuk uang adalah saya. Sehingga ketika hal ini sampai menjadi laporan akhir, apakah berhasil atau dengan kebutuhan akan buku penunjang, dan juga ada bicara tentang poin-poin hukum yang terkait dengan pelaksanaan HAM baik pada tataran internasional dan juga tataran nasional. Untuk materi berikutnya ini dibawakan Pak Emro Kadet terkait dengan hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan. Kesepakatan di antara kita untuk membuat satu mekanisme baru, introduksi, itu juga harus dipastikan. Kalau masyarakat setuju, kita lakukan. Jadi sebetulnya ada berbagai cara untuk memastikan itu terjadi atau tidak, partisipasi itu. Nah, penuh atau tidak, itu kan ada tingkat di mana dalam presentasi konseptual seperti ini kita harus melihatnya sebagai situasi ideal, di mana kita bisa mengatakan dengan pasti bahwa proses ini melibatkan 100% orang. Tetapi dalam situasi real kita harus bicara tentang situasi relativitas, relatif, di mana kita bisa mengatakan bahwa semua orang kampung sudah terlibat, tapi bukan berarti seluruhnya memang terlibat. Karena kalau orang itu sedang merantau dan kemudian dia tidak terlibat, dia pulang, bagaimana kita bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Saya hanya akan mengulang beberapa kali di dalam sesi pembicaraan sebelumnya. Perkenalkan nama saya Sentok, saya dari Badan Institut, dan sebetulnya yang saya ada di sini adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tapi karena mereka berhalangan, jadi dia meminta saya untuk mengisi sesi ini. Ini paper yang bukan paper sebenarnya, presentasi yang saya buat secara cepat karena permintaan ini juga jadi saya hanya memberikan catatan-catatan besar dan nanti lebih jauh dalam mulai diskusi. Ini akan saya bicarakan selama 15 menit, mudah-mudahan 15 menit, bisa 1 menit, 1 menit, 2 menit, bisa sampai sepahaman soal asal-usul. Yang saya sampaikan atas nama panitia, dan selamat sore dan sampai ketemu besok kita di acara pelatihan. Terima kasih. Itu 3 output yang akan kita hasilkan dalam proses pelatihan selama 3 hari ini. Dan selanjutnya untuk mencapai output itu kita coba membagi ya dalam 3 tahapan proses. Itu hari pertama kita coba membongkar soal konsep tentang keadilan hukum berdasarkan pemahaman masyarakat. Itu tadi hari pertama hari ini ujungnya kan mantau ya. Setelah training ini akan muncul pemantau. Kita taruh dia di belakang. Kira-kira begini. Bisa dilihat? Terus pertanyaan kemudian, apakah dengan kalau kita mau jadi pemantau, kira-kira pengetahuan apa yang kita perlukan? Di lokasi tersebut, kalau begitu masyarakatnya sangat seperti mengharapkan adanya proyek itu. Mereka minta hak-hak asasi manusia itu, memang mereka sangat penting ya, menyatakan hak mereka di situ. Enggak sosialisasi tentang RMJ itu
tetapi bahasa-bahasa yang digunakan waktu di dalam sosialisasi itu banyak yang tidak dimengertikan oleh masyarakat adat di sekitar itu. Kalau misalnya mencakup baik itu dari dimensi masyarakat yang luas maupun sifatnya yang kotoran dari dinas-dinas terkait. Mereka berdampingan dengan pemerintah daerah juga. Namun di sana kebenturannya adalah bahwa di daerah paling hilir di sana ruang